Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Bapak Ibu, kawan-kawan guru, apa kabar? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum baru tahun 2022, di mana jam mengajar guru akan berkurang. Bapak Ibu sebelumnya tidak perlu khawatir tentang pengurangan jam mengajar ini, karena insya Allah tidak ada efek negatif secara terinci nanti akan saya jelaskan di mana saya berdasarkan Kemendikbud Ristek nomor 371/M/2021. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada banyak yang bertanya apakah kurikulum ini memang sudah pernah diterapkan sebelumnya atau apakah sudah diuji cobakan Perlu kita ketahui bahwa kurikulum paradigma baru itu sudah dilaksanakan sebenarnya di sekitar 2.500 sekolah penggerak Jadi memang bukan langsung diterapkan ke semua sekolah memang sudah dilaksanakan sebelumnya, tapi khusus untuk sekolah penggerak Kemudian apakah kurikulum ini diperuntukkan hanya untuk sekolah penggerak Jadi untuk kedepannya akan diperluas keluar sekolah penggerak Jadi tentunya nanti bagi sekolah-sekolah yang siap untuk melaksanakan kurikulum baru ini bisa menerapkannya. Baik, apa-apa saja yang berubah saya jelaskan dulu Jadi untuk kurikulum baru pembelajarannya yaitu berorientasi kepada penguatan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila Ini secara detail belum saya jelaskan pada kesempatan ini karena saya fokus untuk jam mengajarnya dulu Bapak Ibu Berikutnya ini saya jelaskan sedikit. Pada kurikulum baru ini memang nanti ada pembelajaran melalui proyek berbasis proyek. Inilah yang nanti akan mengurangi jam mengajar kita karena ini ada alokasi khusus untuk pembelajaran melalui proyek ada alokasi khusus waktunya. Nah, ini secara lengkap saya berikan contoh. Saya ambilkan dari alokasi waktu mapel SMP kelas 7 dan 8 Di sini ada mata pelajaran misalkan agama Islam agama Islam dan budi pekerti Pada kurikulum K13 itu alokasi waktunya adalah 3 jam per minggu Nah, pada kurikulum baru ini hanya 2 jam per minggu Sedangkan untuk agama yang lain juga sama semuanya 2 jam per minggu. Kemudian pada kolom kedua ini ada alokasi project per tahun Nah, di sini inilah inilah mengurangi jam mengajar kita Jadi ada alokasi khusus untuk pembelajaran melalui project Tapi untuk total per tahun insya Allah tetap sama hanya pembagiannya saja yang berbeda Jadi untuk agama ini berkurang 1 jam per minggu Demikian juga untuk pelajaran yang lain Ini contohnya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga menjadi 2 jam sebelumnya 3 jam Bahasa Indonesia sebelumnya 6 jam berubah jadi 5 jam Matematik IPA jadi 4 jam semuanya sebelumnya 5. IPS juga berkurang 3 jam, bahasa Inggris dan lain-lain jadi semuanya berkurang Nah, di sini pun ada alokasi project semuanya
untuk totalnya ya sepertinya masih tetap sama ya. Jadi begitu Bapak Ibu ya, ada pengurangan jumlah jam mengajar kita per minggunya ya. Nah Bapak Ibu sebelumnya jangan khawatir ya, khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah sertifikasi ya, tentunya biasanya ada aturan harus terpenuhi 24 jam per minggu ya. Nah di sini ada penjelasan Bapak Ibu, dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu ya, berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, maka guru dapat diberikan yang pertama adalah tugas tambahan ya. Tugas tambahan ini ya seperti wakil kepala sekolah ya, mungkin kemudian kepala laboratorium ya, atau kepala perpustakaan ya. Ini adalah tugas tambahan ya yang bisa diambil ya. Kemudian yang kedua adalah tugas tambahan lain ya, yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan ya. Untuk tugas tambahan lain ini ada keterangannya. Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditambah dengan tugas sebagai koordinator project ya. Nah, di sini adalah tugas tambahan yang memang sebelumnya belum ada Bapak Ibu ya. Koordinator project ini hanya ada pada kurikulum baru ya. Kemudian berapa besaran ya untuk pengakuan jam mengajarnya? Ya, di sini dijelaskan juga beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator project, penguatan profil pelajar Pancasila dapat diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka ya, berarti diakui 2 jam tatap muka Bapak Ibu ya, per satu rombel ya, per satu rombongan belajar setiap tahun. Untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 ya, jam tatap muka per minggu, dan paling banyak mengampu 3 rombel ya. Jadi ini bisa diambil maksimalnya, misalkan ya, ini kan 2 jam kali misalkan untuk 3 rombel, berarti nanti ada 6 jam tatap muka yang diakui ya, untuk tugas tambahan sebagai koordinator project ya. Nah kemudian jika ternyata setelah ditambah jam tugas tambahan kok masih kurang, maka Bapak Ibu ya tidak perlu khawatir ya. Ini pun dijelaskan kembali bahwa dalam hal masih terdapat guru tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, maka guru tersebut diakui 24 jam tatap muka ya. Nah ini Bapak Ibu. Jika pada kurikulum 2013 ya telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Ini artinya bagaimana Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu sebelumnya atau pada kurikulum 2013 sudah terpenuhi jamnya ya sebanyak 24 jam per minggu ya, maka walaupun nanti pada kurikulum baru jam Bapak Ibu kurang dari 24, insya Allah sistem akan secara otomatis ya meloloskan jam Bapak Ibu menjadi 24 ya, atau ya menyamakan jam Bapak Ibu menjadi 24 jam per minggu. Jadi insya Allah aman ya Bapak Ibu ya. Jadi demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Kemudian jika ada pertanyaan atau komentar silahkan
tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.